Baik, kembali lagi bersama saya Mas Agi di channel Bibit Sarjana. Ini adalah video kedua dari seri belajar mikrotik untuk pemula semi MT-CNA. Di video kedua ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengakses rotor mikrotik kita. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mengakses rotor mikrotik kita. Namun sebelum itu di sini akan saya beritahukan topologi yang akan kita gunakan pada seri belajar kita ini. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu topologi. Jadi topologi itu adalah skema atau gambaran dari jaringan kita. Mungkin teman-teman yang belajar di TKJ mungkin sudah tahu apa itu topologi. Buat teman-teman yang belum paham topologi, mungkin bisa ikuti saja video ini sampai selesai. Karena mungkin nanti topologi itu juga akan saya bahas di video yang akan datang. Baik, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi nanti router mikrotik kita itu akan menghubungkan klien ke internet, ya. Sementara untuk internet sendiri dia terhubungnya ke router mikrotik kita lewat Ether 1, ya. Dimana di sini tulisannya ada tulisan internet ya, kalau router bootnya sama dengan punya saya. Nah, untuk klien sendiri dia terhubung ke Ether 2. Nah, apabila teman-teman sudah menghubungkan laptop teman-teman ke router mikrotik lewat Ether 2, teman-teman sudah bisa mengakses router mikrotiknya. Oke, cara pertama untuk mengakses router mikrotik kita yaitu bisa kita menggunakan aplikasi yang bernama Winbox. Winbox sendiri merupakan aplikasi yang memang dirancang oleh mikrotik sendiri untuk konfigurasi secara GUI. Bagi teman-teman yang belum ada Winboxnya, bisa di-download terlebih dahulu dan diinstal ya. Kebetulan di sini saya sudah ada. Teman-teman bisa download di mikrotik.com ya. Di situ nanti ada pilihan Winbox yang 32 bit atau yang 64 bit. Setelah di-download nanti silahkan teman-teman Winbox-nya dikopas saja atau dipindahkan ke sistem C ya. Dan lalu di sini kita send ke desktop supaya ada shortcutnya ya. Ini bisa dilihat di sini. Ya, sudah ada shortcutnya. Kalau sudah, bisa ditekan saja, dibuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Winbox ya. Nah, mikrotik sendiri kalau baru pertama beli, biasanya itu ada setelan pabriknya. Nah, setelan pabriknya sendiri sudah ada IP address-nya ya. Biasanya itu IP address-nya 192.168.88.1. Karena router mikrotik yang saya gunakan ini sudah pernah saya gunakan dan ini baru saja saya reset, jadi di sini IP address-nya itu kosong. Nah, kalau IP address-nya kosong, biasanya kan alat jaringan ini tidak bisa dibuka ya. Namun berbeda dengan router mikrotik, walaupun tidak ada IP address-nya masih bisa dibuka kalau menggunakan aplikasi Winbox. Di sini kita bisa buka menggunakan MAC address. Tinggal klik saja di sini MAC address-nya. Nah, untuk loginnya itu admin, usernya, passwordnya kita kosongkan ya. Kalau router mikrotik kita ini baru di reset atau router kita ini masih baru. Oke, kalau sudah tinggal klik connect. Nah, maka kita sekarang sudah bisa mengakses router mikrotik kita ya. Ini adalah cara yang pertama ya untuk mengakses router mikrotik kita dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk selanjutnya kita bisa juga mengakses router mikrotik kita menggunakan web browser ya. Di sini contoh saya menggunakan web browser Microsoft Edge ya. Nah, namun kalau kita harus menggunakan web browser, router mikrotik kita ini harus ada IP address-nya terlebih dahulu ya. Saya harap teman-teman sudah paham ya apa itu IP address segitu. Apabila teman-teman belum paham tentang IP address, silahkan teman-teman ikuti saja dulu video ini. Oke, untuk memberikan IP address, klik IP, terus pilih address. Nah, biasanya kalau routernya masih baru ya, itu kan ada selang pabriknya. Di sini biasanya itu sudah ada IP address-nya ya untuk Ether 2, yaitu 192.168.88.1. Karena di sini punya saya belum ada, jadi saya tambahkan. Contoh di sini saya kasih 192.168.88.1 juga ya. Saya samakan aja dengan selang pabriknya. Jangan lupa dikasih /24 ya.
Interface-nya di sini saya pilih Ether 2. Kenapa? Karena klien kan terhubungnya ke Ether 2 ya. Dan laptop saya ini juga terhubungnya ke Ether 2 untuk konfigurasi. Jadi di sini interface-nya saya pilih Ether 2. Kita klik play. Oke. Nah, setelah ini baru web browser kita bisa mengakses router MikroTik kita. Caranya bagaimana? Cukup ketikkan alamat IP address-nya di browser kita ya. Contoh di sini 192.168.88.1 ya, kita enter. Oke, ini belum bisa terhubung. Kenapa coba? Karena kita belum setting IP address di laptop kita ya. Jadi kalau dalam jaringan itu antara IP address di router dengan di klien tentunya harus pada segmen yang sama. Baik, ini kita konfigurasi dulu IP address di laptop kita. Caranya bagaimana? Di sini bisa open untuk dan internet setting. Terus pilih change adapter option ya. Biasanya kalau menggunakan Windows 7 tidak seperti ini ya, beda-beda setiap sistem operasi, tapi intinya sama. Oke, di sini kita pilih Ethernet ya. Ini kita setting terlebih dahulu. Properties. Pilih TCP IP versi 4. Contoh di sini misal saya setting IP address-nya 192.168.88.2 ya. Kenapa titik 2 bukan titik 1 lagi? Karena titik 1 kan sudah digunakan oleh router kita. Mungkin teman-teman kalau sudah belajar IP address paham ya maksud dari kenapa kita tidak bisa menggunakan titik 1 di laptop kita ya. Ya, ini saya rubah lagi jadi 255 ya. Terus ini 88.1. Ini itu kan default gateway. Nah, default gateway itu maksudnya itu alamat router kita ya sebagai gateway. Mungkin ini juga akan saya jelaskan nanti di video berikutnya ya. Untuk teman-teman yang belum paham IP address silahkan ikuti aja video ini. Oke, tekan oke. Kalau sudah baru ini kita refresh lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke router MikroTik kita ya menggunakan cara yang kedua ya. Di sini ada tulisan quick set, kita pilihnya ke Wavefig ya. Kalau di Wavefig itu biasanya lebih lengkap, tampilannya pun juga sangat mirip dengan Winbox ya, hampir mirip lah ya, sama kan ininya ya, urutannya sama, urutan menunya. Jadi ini ya, tadi yang pertama itu kita mengakses menggunakan aplikasi yang namanya Winbox. Nah, sementara untuk cara akses yang kedua kita menggunakan web browser. Nah, untuk selanjutnya cara ketiga ya untuk mengakses router MikroTik kita bisa menggunakan yang namanya SSH dan Telnet. Di sini saya menggunakan aplikasi putih. Teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi lainnya. Di sini saya ketikkan IP address-nya. Lalu untuk portnya untuk SSH 22 dan Telnet 23 jika sudah diisikan tinggal klik open. Nah, di sini kita pilih yes aja. Nah, di sini kita sekarang sudah bisa mengakses router MikroTik kita menggunakan SSH dengan aplikasi putih. Di sini tulisan login as. Nah, ini loginnya itu usernya admin ya. Passwordnya dikosongkan aja ya. Jadi langsung ditekan enter nanti langsung masuk ke sini. Nah, ini ya tampilannya. Nah, kalau menggunakan SSH sendiri kita nanti bisa konfigurasi router MikroTik kita secara CLI ya, bukan secara GUI. Jadi menggunakan teks ya. Misalkan kayak gini. Saya mau ngecek IP address yang sudah kita tambahkan tadi ya. Gimana caranya ya? Caranya kayak gini. IP address print. Nah, maka nanti di sini ada tulisan ya, address 192.168.88.1/24. Interface-nya Ether 2. Berarti di sini kita baru setting IP address pada Ether 2 saja ya dengan alamat IP ini ya. Tapi mungkin di seri belajar kali ini kita lebih fokusnya pada penggunaan Winbox ya gitu ya. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja ya, bahwasanya
router MikroTik itu bisa diakses dengan beberapa cara ya. Kalau teman-teman pengen mengakses dengan menggunakan telnet itu sama aja ya. Di sini tinggal pilih aja telnet, kita masukkan juga alamat IP-nya 192.168.88.1, tekan open dan ini masuk ya. Admin, passwordnya kosongkan, enter, dan ini sudah masuk. Jadi sama saja, tidak jauh berbeda dengan menggunakan SSH. Baik, mungkin itu aja sih cara mengakses router MikroTik kita ya. Ini saya close terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan lebih fokusnya mengakses router MikroTik kita menggunakan Winbox. Kenapa menggunakan Winbox? Karena memang Winbox sendiri dia dibuat oleh perusahaan MikroTiknya sendiri ya, yang digunakan khusus untuk konfigurasi router MikroTik dengan GUI. Baik, itu saja teman-teman untuk video seri kedua ini, yaitu video cara mengakses router MikroTik. Apabila teman-teman ada yang mau tanyakan, silahkan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.